Baik, kita lanjutkan sekarang ke materi yang ke-13 ya, yaitu tentang logika perulangan pada pemrograman. Tadi yang materi ke-12 sudah saya sampaikan, itu yang percabangan, sekarang adalah pengulangan. Jadi logika perulangan itu apa? Yaitu suatu bentuk kegiatan mengulang suatu statement sampai batas yang diinginkan. Jadi statement tersebut diulang-ulang sampai ada batasnya ya. Jadi ada batas yang kita diinginkan. Jadi misalnya mengulang 5 kali. Nah, maka pengulangan sebanyak 5 kali. Untuk logika perulangan di sini akan dijelaskan tiga buah logika ya. Yang pertama itu for, kemudian while, dan yang ketiga adalah do while. Sedangkan yang for each itu tidak kita bahas di sini. Itu logika for yaitu perulangan di mana nilai awal yaitu kondisi atau nilai akhir dan step diletakkan secara bersamaan sekaligus. Kurang lengkap nilai awal, kondisi atau nilai akhir dan step hanya berada di statement for. Jadi untuk logika perulangan for ini untuk nilai awal, kemudian kondisinya seperti apa dan uh, stepnya yaitu diletakkan dalam ruang sekaligus, diletakkan secara bersamaan, yaitu berada dalam statement for ya. Jadi for dalam kurung kita contohkan di sini yaitu integer nilai awal sama dengan 5, kemudian nilai awal lebih dari dengan kondisi lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian bahwa nilai awal tersebut dikurangi 1. Kemudian aksi yang dilakukan bernilai true. Nah, jadi pengulangan bernilai true. Jadi ketika bernilai true maka akan berproses langsung mengurangi nilai awal minus minus. Nah, kita contohkan di sini ada sebuah flowchart dengan deklarasinya yaitu nilai awal. Kemudian baca batas di mana nilai awalnya adalah 1. Ketika masuk ke decision atau pengambilan putusan, yaitu nilai awalnya apa kurang dari batas, ketika benar maka akan menulis ke nilai awal. Jadi di sini adalah digunakan untuk menghitung perulangan 1, 2, 3 sampai dengan nilai n. Ketika nilai awalnya masih kurang dari nilai batas, maka tulis nilai awal. Nah, nilai awalnya kemudian ditulis jika benar. Jika salah maka program selesai. Kemudian nilai awal tersebut ditambahkan kembali lagi ke perulangan. Ditanyakan kembali nilai awal tersebut apakah kurang dari batas. Kemudian dari pseudocode-nya dapat dijelaskan di sini bahwa declaration kita sebagai kalimat penjelas. Kemudian untuk variabelnya adalah declare, yaitu integer batas nilai awal. Yaitu batas nilai awal kita gunakan dengan tipe data integer ya. Kemudian implementasinya apa? Yaitu inputnya apa? Batas dan set nilai awal. Kemudian ketika nilai awal sampai dengan batas, kemudian tampilkan nilai awal. Jadi untuk deklarasinya adalah kita akan menghitung nilai 1 sampai dengan n. Naik. Nah, kita coba terapkan. Bagaimana sih logikanya nilai menghitung untuk nilai 1, 2, 3 sampai dengan n adalah ketika batasnya adalah 5, kita contohkan di sini batasnya 5, nggak usah banyak-banyak. Kemudian nilai awalnya adalah 2, maka ditanyakan apakah 2, ini bukan 2 ya, ini harus dari 1 dulu. Nilai awalnya adalah 1. Nah, nilai awal apa kurang dari batas? Dia kurang dari 5, maka benar. Benar tulis nilainya 1. Kemudian nilai 1 tersebut tambah nilainya 1 menjadi 2. 2 ditanyakan kembali apakah 2 masih di bawah nilai batas atau sama dengan batas. Jika iya maka tulis nilai 2. Kemudian nilai 2 tersebut ditambahkan kembali menjadi nilai awal sebagai 3. Apakah 3 masih kurang dari atau sama dengan batas 5? Jika iya maka tulis 3. Kemudian nilai tersebut 3 ditambahkan 1 lagi sebagai nilai awal menjadi 4. Kemudian nilai awal tersebut ditanyakan lagi apakah kurang daripada sama dengan 5.
Jika iya maka tulis 4. Tulis nilai X-nya. 4 kemudian ditambahkan satu lagi sebagai nilai awal menjadi 5. Maka ditanyakan kembali 5 apakah sama dengan kurang dari atau sama dengan 5? Jika iya maka benar, yaitu tulis 5. Kemudian 5 ini ditambahkan kembali 1 menjadi 6 sebagai nilai awal. 6, nilai awal 6 tersebut kemudian ditanyakan kembali apakah kurang dari atau sama dengan 5? Tidak. Jadi program selesai dengan batas adalah 5. 1 sampai dengan 5. Ini untuk pengulangan N sama dengan N dari atas ke bawah ya. N nilai dari N sampai dengan 3, 2, dan 1. Sama seperti tadi, hanya di sini adalah perbedaannya adalah dari nilai awalnya itu sama dengan batas, kemudian for nilainya awal down to ya, jadi menggunakan down to untuk pseudocode-nya. Kalau tadi kan menggunakan to batas, ini down to 1, jadi menuju sama dengan 1, kemudian tampilkan display nilai awal. Sama ya untuk di sini. Maka nilainya di sini akan nilai 5, batasnya adalah 5, nilai awalnya 5. 5 ditanyakan apakah lebih dari sama dengan 1, jika benar maka tulis 5, betul. Kemudian nilai awal tersebut dikurangi 1 menjadi 4. Nah, di sini 4. Apakah 4 masih lebih dari 1? Jika benar tulis 4. 4 dikurangi 1 lagi menjadi 3. Apakah 3 masih lebih dari 1? Betul. Maka tulis 3. 3 ditambahkan 1 menjadi 4. Kemudian apakah 3? Nah, masih lebih dari 1? Betul. Jika tulis 3, kemudian 3 dikurangi 1 lagi menjadi 2 ya. Jadi tadi sudah 3, kemudian 2. Jika apa 3 kurang lebih dari sama dengan 1, jika iya maka tulis 2. Kemudian 2 dikurangi 1 lagi menjadi 1 sebagai nilai awal. Apakah nilai awal masih lebih dari atau sama dengan 1? Jika benar, tulis 1. 1 kurangi 1 menjadi 0 sebagai nilai awal. Apakah 0 lebih dari atau sama dengan 1? Tidak. Maka tidak ditulis. Maka selesai programnya. Jadi menulis program dengan angka urut pengulangan 5, 4, 3, 2, 1. Dengan batasannya adalah 5. Itu logika perulangan while, itu sama ya. Dengan for, hanya nilai awal, kondisi, atau nilai akhir, dan step diletakkan secara prosedural. Jadi secara prosedural. Kalau for dalam satu tempat yang sama. Bukan kalau while itu pada dengan prosedural. Ini sama kita menghitungnya sama seperti tadi. Untuk while seperti ini ya. Untuk pseudocode-nya yaitu while. Nilai awal kurang dari atau sama dengan batas. Sampai dengan do. Kalau dosanya, 2, 3 sampai kalau dosanya, kemudian display nilai awal. belum. Nilai awal kemudian ditambahkan Ya. increment, kemudian and while. Untuk batas, nah ini batas sendiri seperti ini. Maka akan muncul. Kemudian bagaimana kebalikannya untuk nilai n sama dengan menurun sampai dengan 3, 2, 1. Dia akan pseudocode-nya adalah deklarasi, declare integer batas nilai awal. Nah, di sini sama seperti tadi untuk yang for ketika turun adalah while nilai awal lebih dari sama dengan 1 do. Kemudian displaynya adalah nilai awal, kemudian nilai awalnya dikurangi atau decrement dan and while. Logika perulangan duel. Nah, duel ini perulangan yang aksi dan step dilakukan terlebih dahulu sebelum pengkondisian. Berbeda dengan for while ya. Artinya aksi dan stepnya dilakukan terlebih dahulu, baru kondisinya seperti apa, baru ditanyakan. Itu adalah duel. Jadi ditampilkan dulu, baru ditanyakan untuk kondisinya. Ini adalah untuk duel ya. Do pseudocode-nya sama ya, berbedanya di sini yaitu di do, yaitu display nilai awal, kemudian set nilai awal, plus plus increment naik and do, baru ditanyakan
kondisinya. Nah, kondisinya di terakhir. Ini ada kita ingin menggunakan do while. Jadi nilai awal apakah masih kurang daripada batas? Jika masih kurang maka akan menampilkan lagi display. Jadi tampilkan dulu baru lihat kondisinya. Ini sama penghitungannya. Ini untuk penghitungan menurun juga sama ya. Oke. Oke, untuk perulangan materi yang ke-13. Sudah ya? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Halo Pak. Pak, saya mau tanya Pak, Ya, silakan. yang pengkodingan tadi Pak, kalau misalkan angkanya itu langsung aja ke apa? Ke